Halo, halo, ini siapa ini? Halo, halo. Tenang saja Pak Prabowo. Ada lagi ya. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku, siapa ini? Ini kelihatannya hanya semacam olok-olok, tetapi dampaknya ini nanti akan sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya Bustaminarda kembali mendoakan pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita cukup prihatin melihat pasangan calon atau paslon kita ada yang menjadi bahan olok-olokan di tengah-tengah publik saat ini. Mereka menjadi semacam mainan oleh masyarakat. Mereka dijadikan bahan untuk parodi. Bayangkan sahabat, seorang calon presiden dan calon wakil presiden dijadikan untuk mainan parodi. Sehingga mereka kelihatannya seperti tontonan komedi. Halo, halo, ini siapa ini? Halo, halo. Tenang saja Pak Prabowo. Ada lagi ya. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku, siapa ini? Tenang saja Pak. Aku ini udah pacak tenang. Kamu ini udah keluar. Saponya nelpon ini? Sapo? Saya sudah ada di sini. Sungguh sangat memprihatinkan kalau kita perhatikan ini. Kita melihat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran, mereka menjadi bahan olok-olokan. Mereka menjadi bahan permainan parodi. Cobalah sahabat BN sekarang ini buka channel YouTube, kita akan melihat pasangan presiden dan wakil presiden kita itu banyak sekali menghiasi layar konten-konten YouTube. Parodinya bukan main, membuat kita rasanya tidak tahan untuk hendak tertawa. Dan ini sahabat fenomena yang tentu saja memprihatinkan kita. Sebab seorang capres, seorang cawapres, mereka itu adalah calon pemimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Kalau saja mereka sekarang ini menjadi bahan olok-olokan bagi publik, tentu saja nanti akan menurunkan kewibawaan bangsa dan negara ini jika mereka sempat nanti memimpin bangsa dan negara yang berpenduduk tidak kurang dari 280 juta lebih. Ini sahabat BN, ini pertanda apa sebenarnya? Jika kita perhatikan terjadinya fenomena membuat capres dan cawapres seperti bahan lelucon ini, bisa saja ini disebabkan karena publik memang telah mulai begitu tampak agak sedikit frustrasi dengan fenomena politik akhir-akhir ini. Mulai agaknya ketika munculnya fenomena politik di MK, Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan nomor 90 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk maju menjadi cawapres. Ini tampaknya membuat rakyat begitu frustasi. Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini.
Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja ya. Soal jadi presiden gampang ya. Oke, jika nanti kita kalah jadi di Pilpres ya, kita gugat ke MK. Tenang saja Pak Prabowo ya. Presidennya bapak saya, ketua MK-nya paman saya. Tenang saja, bisa diatur itu semua Pak Prabowo. Ketua MK kala itu adalah Anwar Usman. Anwar Usman itu pamannya Gibran, adik iparnya Presiden Joko Widodo. Ketika lahir putusan MK nomor 90 itu, publik melihat ini tak lain adalah dampak dari nepotisme, dampak dari politik dinasti. Di sini mulainya kelihatannya rakyat menjadi frustrasi. Rakyat menjadi sepertinya begitu antipati terhadap fenomena politik saya. Sehingga sekarang ini muncullah fenomena baru ini membuat parodi capres-cawapres ini. Jadi sahabat BN, kalau kita perhatikan munculnya parodi-parodi yang membuat kita tertawa ngakak ini bukan muncul kebetulan saja, tetapi ada latar belakangnya dari persoalan-persoalan yang bagi rakyat itu melihat tidak perlu terjadi. Politik dinasti, nepotisme kan sudah sejak lama di Republik ini rakyat sangat anti. Semenjak tahun 98 itu rakyat sudah sangat anti dengan yang namanya nepotisme, yang namanya politik kekeluargaan, yang namanya dinasti politik. Sudah sangat anti. Dan tahun 98 itu adalah puncak dari kebencian rakyat terhadap nepotisme. Sehingga menumbangkan Orde Baru waktu itu, memunculkan era reformasi. Ketika sekarang era reformasi telah berusia sekian tahun lamanya, semenjak tahun 98 sampai sekarang, tiba-tiba muncul lagi politik dinasti seperti ini, muncul lagi nepotisme seperti ini. Rakyat menjadi frustrasi kelihatannya. Rakyat mungkin tidak mengira sebelumnya bahwa Presiden Jokowi akan terjebak kepada politik dinasti, kepada politik kekeluargaan, kepada nepotisme seperti ini. Itulah mungkin yang membuat rakyat frustrasi. Sehingga sekarang ini bermunculan bagai cendawan tumbuh di musim hujan. Parodi-parodi yang menyindir pasangan Prabowo Gibran ini. Sekaitan dengan ini tentu mungkin ada yang perlu kita maklumi dan kita tarik pelajaran di negeri ini. Terutama sekali tentu bagi para politisi kita. Kita sudah seharusnya saat ini menjauhi yang namanya nepotisme. Menghindari yang namanya politik kekeluargaan. Yang namanya politik dinasti. Sudah seharusnya. Sebab ini sudah penolakan yang begitu nyata di tengah-tengah masyarakat. Ketika rakyat sekarang ini tampaknya sudah bosan dengan turun ke jalan, dengan berdemo, maka mereka buat semacam parodi. Ini kelihatannya jauh lebih dahsyat sindirannya, jauh lebih dahsyat serangannya dibandingkan dengan demo. Sebab ini sangat menyentuh. Masa seorang calon presiden dibuatnya jogetnya bukan main lucunya. Masa seorang cawapres dibuatnya di parodi itu lucunya seperti lebih lucu dari pelawak. Jadi sahabat BN, perlu ini agaknya menjadi pelajaran bagi para politisi tentunya. Menjadi koreksi bagi para pemimpin kita tentunya. Bahwa rakyat di Republik ini sekarang ini telah muak, telah bosan, telah frustrasi melihat permainan-permainan politik, dagelan-dagelan politik yang pada intinya terkesan bagi rakyat agaknya adalah seperti mengelabui mereka.
seperti mengelabui mereka. Kadang-kadang rakyat malah melihat ucapan-ucapan pemimpin sulit jadinya mereka pegang. Sebab kadang-kadang dia A disebutnya pagi, sorenya B. Kadang-kadang dia seperti orang mengemudikan motor, lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kadang-kadang dia mengatakan, saya tidak akan cawe-cawe, nyatanya cawe-cawe. Saya tidak akan ikut, nyatanya ikut-ikut. Saya akan netral, nyatanya tidak netral. Ini membuat rakyat menjadi frustrasi. Membuat rakyat menjadi sangat muak melihat ini. Sudah saatnya tampaknya para politisi kita, bahkan para pemimpin kita, menjadikan fenomena parodi sekarang ini menjadi evaluasi diri. Bisa saja sekarang ini yang paling banyak menjadi pemain parodi ini pasangan calon Prabowo Gibran, tapi besoknya mungkin pasangan yang lain. Karena itu harusnya ini menjadi evaluasi bagi para politisi kita saat ini, terutama yang sekarang sedang berada di panggung kontestasi politik Pilpres 2024. Demikian juga bagi para penyelenggara pemilu, KPU, apakah Bawaslu dan yang lain-lainnya, perlu juga menjadikan ini sebagai bahan evaluasi. Sebab bukan tidak mungkin sekarang ini rakyat juga telah mulai bosan melihat para penyelenggara pemilu kita yang terkadang oleh rakyat bisa saja sekarang telah dilihatnya bagaikan seorang wasit yang telah turut bermain. Karena itu bagi para penyelenggara pemilu yang sekarang ini mungkin ada yang telah terlanjur untuk berat sebelah, untuk berpihak paslon ini ke paslon ini, agaknya perlu kembali surut ke jalan yang benar. Sebelum fenomena kemuakan rakyat menjadi melampaui batas. Demikian juga sahabat BN yang berbau kecurangan, yang berbau melanggar aturan yang dilakukan oleh para politisi kita dalam upaya mencapai kemenangan tentunya. Agaknya sudah perlu juga dievaluasi saat ini. Bisa jadi hal itu yang membuat rakyat membuat parodi-parodi ini. Sehingga ini mereka buat jadi bahan olok-olokan, jadi bahan cemoohan. Karena itu alangkah baiknya para politisi kita juga melihat apakah yang mereka lakukan selama ini dinilai oleh rakyat curang atau memang dilihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pelanggaran, tetapi mereka tidak tersentuh oleh Bawaslu. Ini bisa jadi juga sekaligus membuat rakyat mengangkat fenomena ini menjadi parodi. Seperti berkumpulnya ribuan kepala desa dan perangkat desa di GBK yang dihadiri oleh Cawapres Gibran beberapa hari lalu, yang sepertinya ini tidak tersentuh oleh Bawaslu. Adanya bagi-bagi sembako juga sepertinya tidak tersentuh oleh Bawaslu. Relawan Cawapres Gibran Raka Buming Raka membagikan sembako di wilayah Jakarta Pusat. Menurut koordinator relawan Gibran, kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan, tapi juga menciptakan kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi kepada masyarakat yang lebih mampu untuk bisa berkontribusi membantu sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.